Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Iya, seperti biasa sebelum kita belajar, ketua kelas silahkan pimpin doa. Ya, bro. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solehan. Amin. Doa selesai. Depan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Iya. Oke, siswa kelas 5B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, siswa kelas 5B, siswa kelas 5B semuanya. Baik. Siap. Oke, tepuk fokus. Iya, sudah siap untuk belajar? Ya, coba dilihat di sekitaran kelas apakah masih ada sampah? Sudah bersih? Sudah. Di dalam laci sudah bersih? Nah, ya. Selanjutnya, ibu ingin anak-anak ibu semua menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih ingat? Masih. Oke, kita nyanyikan. 3, 2, 1. Diingat? Ya, kita nyanyikan. 3, 2, 1. Ayo kawan, mari kita belajar mengenal macam-macam kesepakatan kelas. Apa sajakah itu? Ayo kita sebutkan. Ayo kita sebutkan. Yang pertama adalah disiplin tepat waktu, belajar dengan tertib dan menghormati guru. Yang selanjutnya itu melaksanakan tiket di kelas. Acungkan tanganmu saat izin dan bicara. Buanglah sampah pada tempatnya. Berpakaian yang rapi dan juga bersepatu. Ayo kita lakukan. Iya, luar biasa.
Jadi Ibu harapkan kesepakatan kelas ini bukan hanya dinyanyikan ya, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari. Iya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Luar biasa anak-anak Ibu ya. Tetap ditingkatkan kehadirannya. Luar biasa Ibu, kasih 2 jempol. Siap. Ada yang pernah? Iya, Nabila. Iya, luar biasa, benar sekali. Jadi kata Nabila bahwa ketika pramuka pernah mempelajari tentang sandi. Ada sandi apa aja tadi? Sandi rumput, apalagi? Suara. Iya, sandi paku dan lain sebagainya. Benar sekali. Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Ayah Rani mempunyai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua bernama April dan Mei. Pertanyaannya, siapakah nama anak ketiga? Siapa yang tahu? Tunggu. Duluan Hafiz tadi. Iya, benar sekali, langsung terjawab, luar biasa. Nama siapa? Rani. Iya, bernama Rani. Kita kasih apa untuk Hafiz? Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Yaitu melalui diskusi dan pengerjaan LKPD bersama kelompoknya nanti, anak-anak Ibu akan mampu memecah sistem kode rahasia menjadi bagian-bagian kecil, kemudian memahami pola sandi dan dapat menyusun instruksi untuk mengungkap pesan rahasia. Sekarang Ibu ingin membahas tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, lihat di depan. Dekomposisi adalah memecah masalah besar, iya, menjadi bagian-bagian kecil. Apa fungsi dari dekomposisi itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Nabila. Betul sekali. Jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah-masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian juga untuk membuat suatu program itu menjadi lebih sederhana. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kalisa, coba contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa saja? Membuat mie instan. Ya, benar sekali. Membuat mie instan itu ada langkah-langkahnya nggak? Ada, Bu. Ada. Apa saja langkah-langkah membuat mie instan? Buka bungkus. Ya, kemudian dibuka dulu bungkusnya. Kemudian direbus, panaskan air. Kemudian Masukkan minyak. iya, dimasukkan minyak. Sudah selesai kah? Belum. Belum. Apa lagi? Tambahkan bumbu-bumbunya. Iya, ditambahkan bumbu-bumbunya di dalam mangkok. Maka menjadilah dia mie instan yang siap dimakan. Benar sekali. Ya, Tiara. Bermain game. Bisa diceritakan? Apa? Seperti apa? Misalnya memain game, dipilih dulu karakternya. Betul sekali. Kemudian pilih permainan yang ingin dimainkan. Oh, baru diselesaikan misinya tahap per tahap. Ya, apakah betul? Benar? Iya, benar sekali. Jadi ada 2 tadi contohnya. Yang pertama membuat mie instan, yang kedua adalah bermain game. Benar sekali. Ya, sangat luar biasa anak-anak Ibu. Semangat belajarnya hari ini dan bisa menjawab. Kita kasih apa untuk Kalisa dan Tiara? Tepuk salut. Salut kanan. Salut kiri. Salut. Iya. Tepuk diam. Oke, dengarkan penjelasan Ibu.
Selanjutnya yaitu terkait aktivitas sandi rahasia. Seperti yang disebutkan tadi, sandi artinya apa? Ya, benar sekali, rahasia. Nah, sekarang jika kita gunakan pola sandi berupa huruf dan angka, jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 6. Nah, dan seterusnya sampai Z. Kita urutkan. Contoh, misalnya nama ibu T A T I. Berapa sandinya atau kode rahasianya? Kalau A sudah pasti 1. T, coba kita hitung. A, B, C, D, E, F, G. Berapa? 20. 20 I. Sembilan. Jadi kalau kodenya 21, 29, itu bacaannya apa? Iya, T-A-T-I, menjadi Tati. Ya, benar sekali. Jadi dengan dekomposisi ini anak-anak ibu, kita bisa memecahkan pesan langkah demi langkah. Coba kalian buat masing-masing nama panggilan saja, nama pendek saja, menggunakan sandi angka dan huruf tadi. Misalnya namanya Hafiz, apa sandi huruf dan angkanya? Bagaimana menerapkannya menjadi nama kalian? Contoh, Ilda, buatkan angkanya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah ibu ingin lihat hasil kerja anak-anak ibu, siapa yang berani dulu? Ayo, silakan. Ya, Kalisa. Kalisa sudah membuat kode angka dari huruf-huruf namanya. Silahkan Kalisa. Nama saya, angkanya adalah 531. 531 artinya? Eca, benar sekali. Good job, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang berani? Iya, Dahlia. Nama saya 4181291. 4181291. Oke, namanya Dahlia. Benar? Benar? Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, di sana kelompok 4, yang di depan kelompok 5. Oke, yang lain duduknya sudah berkelompok, yang ini saja digabungkan tempat duduknya. Apri mungkin boleh pindah ke depan. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar tugas yang nantinya harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ada rubrik penilaiannya di mana yang dinilai bukan hanya hasilnya saja, tapi juga kerjasama, kekompakan, dan keaktifan di dalam kelompok. Paham? Oke, ibu bagikan ya LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang ini kelompok 4, dan kelompok 5. Tepuk diam. Oke, dengarkan instruksi ibu dulu. Bu, bagaimana langkah pengerjaannya? Lihat, di sini ada nama kelompok, maka kalian tuliskan di situ nama kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nama anggotanya siapa saja? Misalnya Abdel, misalnya Novi,
Misalnya, siapa lagi? Dahlia dan lain sebagainya. Nah, baru kalian mengerjakan tentang kode rahasia tadi. Tadi bangun ruang. Bangun apa? Ruang berwarna. Di sini sudah ada di atasnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Tengok, A adalah yang warna kuning, segi 6 berwarna kuning. B, segi 6 berwarna biru. C, segi 6 berwarna dongker. Kemudian D, segi 8 berwarna biru tua. Iya, benar sekali. Jadi, berdasarkan kode-kode ini, berdasarkan kode-kode inilah kalian jawab apa kira-kira kata yang tersembunyi di tugas kalian. Berdasarkan kode yang ada di atas. Paham? Paham? Kemudian di bawah ada refleksi yang harus kalian tulis. Apa yang kamu lakukan untuk menemukan arti simbol? Apa saja yang kamu lakukan bersama kelompokmu? Kemudian, apakah ada pola khusus yang kamu temukan? Jika ada, tuliskan. Jika sandinya diganti, bagaimana kamu menyesuaikan strategi? Maka tuangkan di halaman belakang. Cukup paham? Instruksinya sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Bisa mulai dikerjakan? Oke, silakan setiap kelompok. Angka. Apa yang kamu lakukan? Melihat hasilnya gambar mencari gambarnya, melihat gambarnya, apa yang kamu lakukan? Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. A a ma. A a let. A a semuanya. Iya, luar biasa. Ayo, siapa? Kelompok mana yang warna dulu? Kami, Bu. Iya, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan di depan. Ya, silahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang nomor 1 jawabannya adalah rumah. Ya, coba sandingkan sama hasil kerja kelompok lainnya. Lanjutkan. Dan jawaban nomor 2 adalah sekolah. Jawaban nomor 3 adalah galaksi. Nomor 4 planet. Dan nomor 5 harimau. Nomor 6 manusia. Nomor 7 benua. Nomor 8 seragam. Nomor 9 buku. Jawaban refleksi nomor 1 adalah mencari bersama teman kelompok. Nomor 2 ada, yaitu pola A dan C. Mengapa? Karena berbeda dengan yang lain. Nomor 3, jika sandinya diganti dengan angka, maka bangun ruang akan diganti dengan angka. Kita kasih apa dulu untuk kelompok 1? Tepuk salut. Salut kanan. Salut kiri. Salut. Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Dahlia ingin menanggapi dari kelompok 3. Silakan. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan dengan prestasi kelompok 1. Jawabannya cukup bagus. Cuman yang jawaban refleksinya
kami agak-agak berbeda dengan jawaban yang kami bikin. Oh, seperti itu. Jadi untuk pola sandinya sudah sama jawabannya, Nak ya. Bedanya di hasil refleksi. Jawab luar biasa. Nanti akan kita lihat seperti apa jawaban di kelompok 3. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke, kita kasih apa untuk Dahlia? Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Ya, luar biasa anak-anak ibu itu tadi penampilan dari kelompok 1. Kita lanjutkan, ayo. Kelompok berapa berikutnya? 2. Iya, kelompok 2. Silakan Cantika dan kawan-kawan. Kerja kami. Iya, silakan. Nomor 1 rumah, nomor 2 rekola, nomor 3 galaksi, nomor 4 plat, nomor 5 harimau, nomor 6 manusia, nomor 7 benua, seragam buku. Ya. Kawan-kawan, apakah ada lengkapan dari kelompok lain? Saya. Ya, kelompok siapa tadi? Kelompok Nabila, silakan. Saya Nabila dari kelompok 4. Saya melihat saya koreksi nomor 6 tadi itu bukan manusia tetapi manusia. Iya, ada koreksi ya. Coba lihat kata kawannya. Jawabannya nomor 6 itu bukan manusia, Tetapi manusia. Manusia. Ayo, coba koreksi kelompok lain. Mana yang benar? Manusia kah atau manusia? Manusia. Iya, benar sekali ya. Jadi tolong koreksi ya, jadi ya. Dan kawan-kawan, nomor 6 itu jawabannya yang benar. Karena dia ada berapa huruf? Ada berapa pola? 1, 2, 3, 4. Ada 6. Maka yang benar adalah manusia. Iya. Good job, benar sekali. Oke, kita kasih apa untuk Nabila dan untuk kelompok 2. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Demikianlah. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Iya, luar biasa anak-anak ibu. Nah, selanjutnya kelompok mana lagi nih yang belum tampil? Ya, kelompok 3. Dahlia dan teman-teman silahkan maju ke depan. Yang pertama, rumah, rekola, galaksi, planet, harimau, manusia, benua, seragam buku. Melihat simbolnya di atas dan hurufnya. 2. Ada, karena A dan C memiliki gambar yang berbeda dan hanya ada di kota atau di atas itu. 3. Jika simbol menjadi angka, maka angka menjadi simbol. Tak ada tanggapan dari kelompok saya? Ada, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Saya Kalisa dari kelompok 1 yang gambar bangun ruang ini yang nomor 4 bukan planet tapi PLANT. Dia nggak pakai E. Oh, bukan planet ya, tapi PLANT. Ayo, koreksi dari kelompok lain bagaimana? Coba dihitung bangun ruangnya ada berapa? 5, Bu. 5. Berarti kalau planet ada 6 ya. PLANET. Berarti mana yang benar? Planet. Ya, PLANT. Bukan planet. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Bisa, Bu. Ya, nanti mohon dikoreksi ya, Nak ya. Oke, luar biasa. Untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut kanan. Salut kiri. Salut. Iya, luar biasa. Oke, kelompok 3 terima kasih. Silahkan ditutup. Nah, kelompok 4 dipersilahkan. Nomor 1, rumah. Nomor 2, sekolah.
Nomor 3 galaksi. Nomor 4 plan. Nomor 5 harimau. Nomor 6 manusia. Nomor 7 benua. Nomor 8 seragam. Nomor 9 buku. 1. Dengan melihat simbol yang ada di kertas dan memahami simbol atau kode rahasia. Melihat simbol dan diganti dengan huruf. 2. Ada seperti A dan C karena simbol A bulat dan C simbol segi 6 yang berbeda dari yang lain, dan ada kekurangan di simbolnya. Plan planet. Di plan ini kekurangan huruf E. Rekolah adalah sekolah. Di rekolah ini salah huruf. Manusia adalah manusia, kekurangan huruf U. Nomor 3. Dengan mengikuti simbol yang diganti seperti diganti dengan angka, simbol, dan lain-lain agar bisa mengubah dengan menjadi huruf. Iya, luar biasa. Itu tadi jawaban dari kelompok. Demikian dari kelompok kami. Ada tanggal dan kelompok lain. Ya, silakan Hafiz. Saya nomor 2. Assalamualaikum, saya dari kelompok 3. Ya, nomor 2 itu bukan sekolah tapi rekolah. Jadi tanggapan dari kelompok 3. 3 menyatakan cek kembali, ayo semuanya dicek nomor 3 ya Fiz ya. Nomor 2 Bu. Nomor 2 itu bukan sekolah ya, tapi apa? Sekolah. Ayo kita cek kembali, ayo coba kita cek kembali jawabannya tadi. Kita lihat yang rekolah itu adalah gambar jajar genjang warna oranye, itu huruf R apa S? R apa S? Iya, jadi jawabannya sekolah apa rekolah? Iya, jawaban yang benar rekolah. Bagaimana kelompok 4? Betul? Coba cek kembali, betul? Betul. Iya, jadi nanti dikoreksi anak ya. Dikoreksi kembali ya. Oke, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada Hafiz dan kelompok 4 kita kasih apa? Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke. Iya, luar biasa anak-anak ibu. Sangat hebat. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sudah dikoreksi juga bersama tadi ya. Ya, luar biasa. Ibu kasih 2 jempol untuk anak-anak ibu. Tepuk tangan. Iya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Hai Bu, Ya, Dahlia. dekomposisi memudahkan kita memecahkan masalah. Berarti kita tadi sudah belajar tentang dekomposisi, yaitu tentang apa? Fungsi dari dekomposisi itu, yaitu memudahkan kita dalam memecahkan masalah. Silakan. Dekomposisi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, kehidupan sehari-hari. Ya, good job, luar biasa anak-anak ibu. Anak-anak ibu, jadi ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sendiri. Kalau tadi kelompok kan, ini secara pribadi atau sendiri. Ya, ini ibu bagikan ya soal. Oke, sudah, silahkan mulai dikerjakan. Oke, silahkan. Nah, ibu ingin anak-anak ibu semua memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa pertanyaannya? Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi kesulitan bagi kalian, yang kalian rasa menjadi kesulitan bagi kalian dalam memecahkan kode atau sandi rahasia tadi. Tuliskan di sini ya, buat di kertas post-it-nya. Oke. Bagikan ke kawannya. Tuliskan apa yang menjadi kesulitannya.
pendapatnya tentang apa yang dirasa paling sulit saat memecahkan coding tadi. Siapa yang berani? Ya, Dahlia, silakan. Saya merasa kesulitan dengan nomor 1, 2, 3 yang pertanyaan refleksi. Saya bingung dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya terus berpikir dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Iya, berarti menurut Dahlia tadi yang soal refleksi anak ya yang agak sedikit sulit ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Dahlia. Sebelum kita pulang seperti biasa, Ibu mau cek di bawah meja, di dalam laci, adakah sampahnya? Kalau ada silakan buang ke dalam tempat sampah. Ayo dicek. Ya, masukkan ke tong sampah. Tong sampah ada di depan. Di depan. Ayo, buang sampahnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum pulang, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu semua untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Baiklah anak-anak Ibu, tadi pembelajaran kita diawali dengan doa. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, maka kita akhiri juga dengan doa. Nah, baiklah ketua kelas, silahkan pimpin doa. Ya, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kalau kau mau pulang berdoa, kalau kau mau pulang senyum manis, kalau kau mau pulang, mari kita lakukan tertib senyum manis, selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang anak-anak Ibu. Boleh pulang ke rumah. Tapi ingat, sebelum pulang silahkan kutip sampah. Ya. Nah, silahkan. Ya, post-it-nya ditaruh di depan kelas.